Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sumber pertolongan hidup kami hanyalah daripadamu, Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang untuk menguasai malam. Engkau Allah yang hidup dan yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaanmu, yang mencurahkan kasih-Mu kekal selamanya. Kita terima salam berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kiranya ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 246 nomor yang pertama. Yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar kita tetap dipuji. Engkau Allah yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Mengambilkan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai 21 yang demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengatakan dan merasa bahwa sangat mudah mengasihi Allah, sangat mudah mengasihi Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Sempurna. Tuhan yang senantiasa besar kasihnya kepada kita, sehingga Tuhan memberikan kesempatan untuk datang, manusia untuk datang kepadanya.
Tuhan begitu kasihnya sehingga mengorbankan Tuhan Yesus yang tunggal, firman yang hidup datang ke dunia, yang Allah sendiri dalam wujud manusia, sehingga manusia menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan itu adalah masalah yang tidak sulit kata manusia. Tapi bagaimana ketika kita berusaha mengasihi manusia, mengasihi sama kita, manusia dalam kondisi keadaan yang tidak sempurna dalam karakternya. Manusia pernah menyakiti, manusia egois, manusia ingin menang sendiri, dan masih banyak karakter manusia. Tuhan memisahkan, tidak boleh kamu mengasihi Tuhan tapi tidak membenci saudara. Kamu membenci saudara, itu nggak mungkin terjadi. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mengatakan kuasa pada Tuhan Allahnya, tetapi dengan perbuatan yang sangat merugikan sesamanya. Oleh karenanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki keseimbangan sebagaimana di dalam firman yang terdapat di dalam Matius 22. Jawab Yesus di dalam hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap menuntun dan memberikan serta menyertai hidup kami, sehingga kami dapat datang sama-sama saudara-saudara kami berkumpul di gereja ini dalam suasana sehat dan sukacita. Kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang senantiasa melimpah ruah, Engkau yang tidak pernah jemu menjawab dan menjawab doa-doa kami, yang tidak pernah terlambat dalam menolong kami. Namun demikian ya Tuhan, dalam kenyataan hidup kami sering berbuat kesalahan, baik kesalahan dosa terhadap Tuhan, terlebih kami tidak bisa atau belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kami secara sempurna. Oleh karenanya ya Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Kami sering menyakiti hati saudara-saudara kami sering tidak peduli pada saudara-saudara kami sering egois. Ampunkan ya Tuhan. Kami juga sering tidak mengikuti ajaran Tuhan. Kami sering mengikuti kemauan kami sendiri. Oleh karenanya Tuhan, kami memohon ampunan-Mu. Dalam Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, kami berdoa dan memohon, sungguh Tuhan berkenan mengampuni dosa kesalahan kami. Amin. Bapa yang Maha Kudus, Engkau yang kami sembah dan kami sujudi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, Bapak. Kami merasakan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ibadah ini dengan penuh sukacita bersama saudara-saudara kami di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, terlebih pada pagi hari ini kami boleh untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kami baca ini, yang pada hari ini juga akan dihantarkan oleh saudara kami yang kami cintai, Bapak Siswadi, yang pada pagi hari ini akan menjabarkan firman. Sujud
Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita menyanyi kembali. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan, setiap kita menghampiri Tuhan, kita selalu harus bersuka cita, bersyukur, ya, karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya.
mulai ayat 5, pasal 15 sampai ke belakang itu adalah pesan-pesan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan meninggalkan murid supaya murid tetap kuat dan setia pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Hadi, yang terkait dengan pokok anggur yang benar. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Hidup dalam Genggaman Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa ranting, sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari pohon, dari pokoknya, dan mempunyai karakter yang sama dengan pohonnya. Jadi nggak mungkin ranting itu lepas dari pohon atau pokoknya. Ranting itu adalah sangat tergantung dengan pokoknya, dengan pohonnya, dengan batangnya. Oleh karenanya ranting itu kecil, lemah, ya, dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa kalau tidak bersandar pada pokok anggurnya. Coba kita ketet gitu ya, ranting itu kita keret supaya tidak ada makanan yang masuk di dalam ranting itu akan mati, tidak ada apa-apanya ranting itu. Tetapi Tuhan memperkenankan kita yang lemah, kita yang kecil, ini dipakai oleh Tuhan supaya nantinya bisa berbuah. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Karena apa? Karena ranting memang sangat tergantung dari pokok, pohonnya, batangnya. Itu yang perlu kita catat dan kita kita tanamkan di hati kita, supaya kita sadar bahwa kita di luar Tuhan, di luar pokok tidak ada apa-apanya. Wah, tapi ada manusia seorang yang mengatakan gak Gusti Allah, Gusti Allahan. Aku iso nyambut gawe, saya juga bisa bekerja menghasilkan. Oke. Itu adalah menurut mereka. Tapi ketika Tuhan berkehendak, ya, kesombongan orang yang bisa berbuat segala sesuatu, Tuhan tunjukkan hari ini peristiwa di dunia ini, ya, orang yang mengatakan bisa menciptakan segala sesuatu, ya. Ternyata begitu Tuhan menghendaki yang namanya tidak kelihatan mata, virus corona sudah hancur-hancuran seluruh negara di dunia ini, ya kan? Jadi kalau kita menunjukkan bahwa manusia itu sudah membanggakan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus seharusnya ini yang menjadi pegangan hidup kita, bahwa Tuhan menghendaki segala sesuatu bisa terjadi. Oleh karenanya kalau kita tidak berada di dalam Tuhan, maka kita akan kemana-mana. Artinya sekemauan kita dipakai, ya. Tuhan juga banyak memberi perumpamaan pada ajarannya di dalam kitab suci. Ada yang perumpamaan seorang yang menabur benih, ya. Kita lepas dari bacaan ini dulu. Kita dihadapkan pada kita itu sebagai orang yang benih itu ditabur di pinggir jalan, langsung diinjak-injak orang, tidak ada bekasnya apa-apa, wes bablas, aneh, ya. Atau kita hidup di dalam sebagaimana tanah yang berbatu, yang tidak bisa mengakar. Ya. Kemudian apakah kita orang-orang yang hidup di semak duri? Firman itu kejusuk dengan kemauan, kekayaan, pangkat, derajat, sehingga kita mengalahkan. Tidak sedikit Bapak-bapak dan Ibu saudara yang itu meninggalkan Tuhan karena pangkat, derajat. Ya. Ini kenyataan, ya. Kenyataan. Bahkan saudara yang dulu aktif di gereja, cuma dia seorang Katolik, saya bercampur dengan dia satu kantor 9 tahun. Ketika dia pindah,
kepasuruhan, ketemu di Malang, sama-sama kuliah nyambung ya. Dia, kabar, aduh Pak bisa guys, melu mahal. Jadi dia melepaskan hanya untuk mencari jabatan. Ini yang sangat-sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tidak dikehendaki oleh Tuhan. Lebih jauh, Tuhan juga mengumpamakan kita diharapkan menjadi tanah-tanah yang baik, sehingga firman Tuhan yang tabur pada hidup kita bisa membuahkan hasil ya, yang berlipat ganda. Tuhan juga ada lagi perumpamaan ketika mencari pohon ara di kebun anggur. Pengusahanya itu sudah Tuhan sendiri itu perumpamaan. Aku sudah 3 tahun melihat ara itu tidak berbuah. Potong saja karena mereka tidak ada gunanya. Tetapi menghimbau tukang kebunnya, Tuan, biarlah itu saya siangi, saya pupuknya supaya tahun depan bisa berbuah. Kalau tidak, silakan dipotong. Kalau kita melihat di dalam Lukas 13:6-8-9 ya, kalau nanti ibu membaca itu perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Jadi diberi waktu 4 tahun. Diberi waktu 4 tahun. Ini perumpamaan di sini. Jadi dengan kata lain sebenarnya mengikut Tuhan Yesus itu harus mulai berbuah ketika hidupnya minimal 4 tahun, nggak ada batasnya. Petang tahun nggak berbuah ya berhenti gitu ya. Saya pun punya tanaman di depan rumah itu pohon kelengkeng. Itu pada saat beli itu ada buahnya. Saya tanam tuh dia berbuah. Tetapi setelah saya pupuk, kemudian saya belikan pupuk cair ya, yang sedikit itu hanya 30.000. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya dengan nenek saya itu bisa dikatakan, wetok enak ya. Jom sama. Ternyata sekarang berbuah. Tapi saya sudah tidak niat. Wong aku ya gak seneng dengan kelengkeng, kan manisnya luar biasa ya. Kita usia 60 ke atas itu biasanya banyak yang sudah menjadi pabrik. Bersyukur saya tidak kena pabrik gula ya, tapi harus mengurangi supaya kandungan kita itu tidak berlebih ya. Nah, kemudian ternyata saya juga masih kalah. Buah-buah itu saya tidak menghendaki yang memakan malah tikus. Jadi tikus itu merambat itu di teras. Jadi kita bicara jagongan itu, tikus itu menek itu. Jadi makan bahkan dimakannya tuh kok di daerah lain, di tempat lain tuh itu bekasih. Itu tikus itu. Jadi dia tuh pintar sekali Bapak Ibu. Jadi memakannya tidak kira-kira dompolan dibawa lari dulu ya karena saya nggak suka kelengkeng ya, nggak masalah. Yang penting itu bisa berbuah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 5 itu disebutkan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, gitu ya. Barang siapa tinggal dalam aku di dalam dia berbuah banyak. Kamu tidak dapat, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi sudah. Memang boleh manusia ya, berkehendak ya. Artinya saya di luar Tuhan bisa berbuat banyak ya. Berbuat apa saja karena saya punya uang. Tapi ketika Tuhan menghendaki suwe mijet woing, mungkin yang muda-muda tidak tahu ya, penggerak itu kecil, kalau dites, tes gitu. Tuhan kalau berkehendak seperti itu. Oleh karenanya kita perlu menjadi
kita patri dalam hati kita bahwa di luar Tuhan itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan membuat kejelasan, ya, kejelasan bahwa ranting-ranting itu Tuhan jelaskan, ya. Dalam renungan kita pada pagi hari ini ada 3 karakter ranting. Yang pertama adalah ranting-ranting yang tidak berbuah yang tadi sudah saya gambarkan, ya. Kalau pohon ara itu diberi waktu 4 tahun kan, ya. Kalau kita ditabur benih jatuh di pinggir jalan, ya wes 12 anginnya nggak pernah terkesan, ya. Jadi kita mendengarkan diambil oleh iblis supaya kita tidak percaya dan tidak mengimani firman Tuhan. Itu ada. Nah, itu seperti orang yang ada di jalan, yang jatuh di jalan. Kemudian ranting yang berbuah sedikit. Di sana dijelaskan bahwa akan dibersihkan. Walaupun sedikit itu Tuhan tidak masalah, dibersihkan supaya berbuah banyak. Nah, itu yang sedikit menjadi banyak. Kalau kita sudah berada di dalam Tuhan dan bisa berbuat banyak, apapun yang menjadi kehendak Tuhan kita bisa melakukannya, ya. Jadi itu Tuhan menjamin. Kunci yang ada di dalam ayat 7 itu kalau bahasa kita adalah jikalau, kemudian maka, sebab, akibat, ya, sebab akibat. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, saya tambahin, maka minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jaminan ini, ya, jaminan Tuhan yang mengatakan ini tak Tuhan Yesus sendiri. Tapi manusia kadang sok dibalik. Saya itu kurang apa ke Tuhan? Sudah berbakti, sudah menyumbang, sudah mempersembahkan, tapi kok Tuhan tidak memberi sesuai dengan ayat ini. Membalik. Jadi manusia itu kan kebanyakan nggak mau salah, ya. Jadi yang disalahkan firman-Nya. Padahal kita harusnya, jikalau kamu tinggal di dalam aku, boleh tinggal di dalam Tuhan. Kita yang lemah itu diperkenankan tinggal di dalam Tuhan. Tetapi firman-Nya tidak tinggal seluruhnya. Bagaimana mungkin permintaan kita dikabulkan, keinginan kita terkabul, ya. Tetapi kalau kita betul-betul hidup tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, jaminan. Oleh karena saya tidak pernah mengatakan Tuhan gak adil. Ini diparingi ini banyak ide kadang sok yang lenceng sama murid, kadang sok apa yang bolos, sok banggil kan gitu kan. Kadang kita sok begal di dalam kita menerima firman, mau ketuen, dorongan dari dalam. Udah kita masuk angin, ya. Itu adalah kita dikuasai 2 pemikiran positif dan negatif tanpa kita sadari, ya. Oleh karenanya di dalam firman ada perbauilah hidupmu hari demi hari. Tuhan menghendaki kita supaya kita diperbarui pikiran kita dan budi kita setiap hari. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengizinkan, ya, bahwa di dalam kelemahan kita, mengizinkan kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Bukan kok Tuhan mengizinkan Tuhan tinggal di dalam kita, tapi kita tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Tidak demikian. Kita memang ranting yang lemah, rapuh, ya, rapuh, tetapi diharapkan oleh Tuhan menghasilkan buah. Seberapapun kita, ya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya yang tingkat kehidupan kita, baik pendidikan, baik kondisi ekonomi, baik dari sisi kepangkatan, baik dari sisi
profesi tidak sama. Tuhan menciptakan, Tuhan menganugerahkan kita sangat heterogen, antara satu dan yang lainnya tidak sama. Siapapun keberadaan kita sesuai dengan kondisi kita masing-masing, Tuhan menghendaki supaya kita tetap berbuah dalam kehidupan kita. Mungkin seorang guru, kita diharapkan oleh Tuhan mengabdikan diri kepada tugas kita dengan sepenuh hati. Kita sebagai majelis, ya, saya juga sebagai majelis kadang juga ada kejenuhan, dan itu tidak dimaklumi betul oleh Tuhan. Memang kita adalah orang yang lemah. Tuhan memberi kesempatan, maka suatu saat melopro itu muncul lagi semangatnya, pengabdian, semangat melayani. Kita sebagai warga juga gitu. Kadang ada, kalau peribahasa di domba yang keteriwal itu memang Tuhan mencari. Tetapi kita kadang domba yang meneriwalkan diri, ya. Tuhan itu sebenarnya pengen aku meneriwalkan diri, jadi memisahkan diri supaya gak saya. Padahal domba yang keteriwal itu dicari oleh Tuhan. Bahkan surga akan memuliakan nama Tuhan ketika satu domba hilang diketemukan daripada 99 yang sudah takut. Tetapi kadang kita kebalik, Tuhan gak nyapu-nyapu, merong-merong kita meneriwalkan diri, urek gitu lah. Urek sakit. Yang tadi saya sebutkan pertama, kita sulit, ya, mengasihi sesama itu sulit karena dia menyakiti kita kok. Dia kadang egois kok. Oleh karena Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan menghendaki kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, seimbang itu. Nah, dikatakan kita, tapi bagaimana mungkin dengan manusia aja yang kelihatan tidak mengasihi, bahkan membenci, pada Tuhan yang tidak kelihatan mengatakan mengasihi? Tidak mungkin. Impossible. Suatu hal yang mustahil, ya. Ya, itu. Oleh karenanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu setelah sudah dikasih oleh Tuhan, keberadaan kita ini mari kita jaga, menjadi firman, menjaga firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam sekian ini juga masih ada yang masih tergantung dengan orang tua. Jadilah anak-anak yang berbakti pada orang tua. Jadilah anak yang menunjukkan kasih sayang orang tua, yang dengan jerih payahnya mencukupkan para anak untuk masa depannya. Ya. Kadang saya juga heran, bapaknya kuwoso ibu kuwoso anak itu ngomong rokokan. Itu tidak sedikit itu. Ya. Bapaknya ibu nyawaku umbah-umbah, anaknya santai-santai. Itu kan tugasnya bapak, tugasnya orang tua. Bahkan saya pernah itu, ya, melihat ada anak, kamu tuh mengikuti orang tua, patuh dengan orang tua, kamu itu sudah diragati, kamu itu sudah dikasih oleh orang tua. Jawabnya gimana? Loh, ini tugas orang tua, menutupi anak. Gimana ini? Saya kadang ketawa gitu. Sebenarnya padahal ada ayat kan, hormatilah orang tuamu supaya dipandangkan usiamu oleh Tuhan kan, ya. Tapi itu yang kenyataan. Jadi sebagai orang Kristen itu, sebagai pengikut Kristus itu harus ingat bahwa di mana kita berada itu ada guna dan manfaatnya bagi sesama. Di tempat pekerjaan kalau kita nggak ada itu dirindukan oleh saudara-saudara, teman-teman kita. Waduh, nggak ada ya sepi. Kadang dia itu senang membawa kita motivasi, memberi kita imun supaya kita semangat kerja, kan gitu. Jadi di tetangga, di mana, wah saya senang ada itu, Pak itu kalau ada, kita merasakan wah bisa ngayomi, bisa mendamaikan, bisa membuat tenterangan gitu. Tapi kadang kita sebaliknya kan gitu.
Ada seseorang yang punya masalah malah dikompori. Pancet ya ngono kae gaweane. Lah ini tidak dikerjakan oleh Tuhan. Oleh karenanya Tuhan akan memberi kekuatan pada kita ketika kita berada di dalam genggaman Tuhan. Jadi kalau kita digenggam oleh Tuhan terus kita nggak bisa ubah. Ya Tuhan, saya akan mengikuti kehendak-Mu, kan gitu. Ya. Menempel pada Tuhan, ya. Diambil Tuhan, gambarannya tetap berpegang pada Tuhan, maka kita nggak akan lepas. Wong si domba itu kalau sudah cencang, ya, itu ya keliling sepanjang tampar itu kan, keliling dia mau keluar nggak bisa. Nah, apalagi kita digenggam oleh Tuhan, ya. Dipegang oleh Tuhan, dipegang erat oleh Tuhan, maka kita akan berbuat baik. Dalam genggaman Tuhan, maka setiap langkah kita dibukakan jalan ke arah keberhasilan yang berbuah banyak. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari ungkapan syukur YBPK. Kita tahu YBPK adalah yayasan Badan Pendidikan Kristen. Itu termasuk juga bagian dari ranting yang harus berbuah. Ya. YBPK itu pasang surut kehidupannya. Apalagi setelah Indonesia itu seolah-olah terbelah, ya, dengan adanya pemilu itu dulu, pemilu DKI itu sekarang kan seolah-olah terbelah, ya. Agama sudah tidak dihargai, masuk dalam politik, ya. Orang-orang sudah kadang saya melongsor menjadi minoritas, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan memberi semangat. Nah, kita hari ini kita bersyukur karena YBPK sampai hari ini tetap ada. Walaupun dulu saya kecil itu di Semampir itu ada SD Kristen, sekarang sudah mati, tutup. Karena nggak ada murid. Tapi ya gurunya itu kadang guru yang dari luar ya masuk, kancamu jadi ini, sekolah-sekolah itu saya melihat di Malang sebelahnya stadion itu tingkat itu sekolah Kristen. Sekarang juga sudah tutup atau masih muridnya hanya Jakarta. Karena saya sudah terlalu lama meninggalkan Malang. Tapi yang sekarang masih bertahan. YBPK milik GKJW. Mari kita juga serahkan, mensyukuri Tuhan. Walaupun dalam sosial karena kondisi politik di Indonesia, ya, sehingga kita tetap hendaknya Tuhan senantiasa memberkati. Oleh karena sekecil apapun perbuatan baik kita, ya, yang kita lakukan dengan ikhlas, yang kita lakukan dengan tulus, dengan penuh iman, Tuhan akan melakukan pembalasan pada kita. Terlebih jika kita ada di dalam Dia, ya, dan firman Tuhan ada di dalam kita, maka kita diberi jaminan entahlah sesuai dengan kehendak kita menerima. Di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua yang kita perbuat untuk Tuhan, jadi hidup itu adalah ibadah. Sebagaimana di dalam Tuhan menempatkan anugerah, menempatkan talenta kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin.
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan daging dan hidup yang kekal. Amin. Hadirin tamu yang kudus, kembali kami bersyukur atas segala berkat Tuhan di dalam merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menanamkan di hati kami supaya kami dapat berbuah banyak di dalam hidup kami, seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan Tuhan menempatkan diri kami masing-masing di mana Tuhan memberkati hidup kami. Bapa, kami juga pada kesempatan ini memohon kehadiran Tuhan, khususnya kepada warga yang sakit, dengan Tuhan memberikan kesembuhan, terus dengan kehendak Tuhan. Terlebih pada saat ini juga Bapak Pendeta yang telah Tuhan pulihkan dengan mukjizat-Mu yang sungguh besar, karena secara manusia kami tidak mempunyai harapan, tetapi Tuhan telah mengangkat, memberikan mukjizat sehingga Bapak Pendeta dapat sembuh, dan kiranya Tuhan akan memulihkan 100% ketika berproses ke arah kesembuhan. Kehidupannya mulai dari pendidikan, mencari pekerjaan sampai mencari pasangan hidup. Tuhan, kami serahkan di tangan kuasa-Mu anak-anak jemaat ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak jemaat yang sedang masuk di dalam pendidikan. Tuhan berikan terang akan berduri sehingga mereka tetap rajin, kendati pun sebagian masih sekolah dengan online. Tapi Tuhan memberikan kekuatan sehingga mereka tetap bersemangat. Mereka yang mencari pekerjaan seturut dengan cita-citanya. Terlebih bagi mereka yang sudah menantikan pasangan hidup, Tuhan akan mempertemukan pada suatu saat nanti. Tuhan akan mempertemukan dengan pasangan hidup itu dengan seturut dan sekehendak Tuhan, sehingga anak-anak jemaat ini mendapatkan pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang aku Tuhan di dalam usia yang sudah menjelang senja. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat, kekuatan iman secara fisik. Warga jemaat yang aku ini juga normal, tetapi kekuatan iman kiranya Tuhan jaga, Tuhan berkati sehingga pelayan gereja. Bermampulah diakan Bapak Pendeta dan juga badan pembantu Pamong BKA, Pamong anak dan remaja. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan memberikan terang akal budi dan memberikan semangat bagi mereka supaya mereka tetap melayani di dalam jemaat Tuhan. Bapa, kami teringat bangsa dan negara kami. Dengan Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dengan segala semua aparat yang ditingkat bawah di dalam mengatur bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan sertai senantiasa membawa bangsa Indonesia, kiranya membawa kemakmuran yang telah dicanangkan dengan begitu indahnya, untuk supaya bangsa Indonesia segera mencapai keadilan yang makmur sehingga bangsa Indonesia menjadikan sejahtera. Tidak lupa Tuhan, kami memohon kepadamu atas pandemi COVID-19 yang belum berlalu di bangsa Indonesia ini dan bahkan di sebagian negara-negara di dunia. Kami serahkan Tuhan, kiranya sebagai warga Kristen khususnya dan warga Indonesia secara umum lebih mematuhi protokol kesehatan sehingga bangsa Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Oleh karena Tuhan, kami mohon kekuatan dan perbaharuilah pikiran kami sehingga kami belajar patuh dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak surga.
Kami selanjutnya akan pulang ke tempat kami masing-masing, melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan membimbing kami, Tuhan menyertai kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan dibimbing, disertai oleh Tuhan Yesus. Bapa, itulah doa kami yang tidak sempurna. Kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakan, karena Tuhan, doa ini kami serahkan di dalam alas yang kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami untuk, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami anak-anakmu telah membangun ibadah.
Biarlah ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadirat-Mu, Bapa. Kami telah memuji nama Engkau, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian yang telah kami haturkan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu di tempat ini. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami juga mengambil sebagian kecil berkat kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami setiap hari. Tetapi ampuni kami, Bapa. Kami belum mampu mempersembahkan seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi kami yakin, kami percaya, suatu saat nanti kami pun mampu mempersembahkan tubuh jiwa raga kami untuk kemuliaan. Bapa, pada pagi hari ini kami mengambil sebagian kecil berkat-Mu. Berkati ya Bapa, sucikan persembahan yang sedikit ini, karena kami yakin, kami percaya persembahan yang sedikit ini jika Tuhan menyucikan, Tuhan memberkati, maka persembahan ini boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kami yakin Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam pekerjaannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengaturkan persembahan. Amin. Tetapi Tuhan setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan berjanji memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian apabila kita bersedia tetap taat dan setia serta berharap dari dan mengandalkan kuasa Tuhan. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidupmu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Kau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Dalam mana juga aku memujinya, sampai aku tiba di negeri Barat. Ikut Tuhan Yesus, ku datang mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa ada pada saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Aduh Gusti, lamun kula nyipati lintang abyo ingkang
kelihatan. Wah, Bu Bendahara. Gak bisa senyum ini. Mbak. Halo Bang Ayu. Dek. Buset. Bu Ayu. Mama Ari. Ayo. Budiana. Oi. Maha kuasa